Shalom semuanya. Boleh saudara lihat ke kiri dan ke kanan, katakan kepada mereka, senang sekali saya bisa bertemu saudara ada di tempat ini. Oke, terima kasih untuk tim Praise and Worship, appreciate it so much. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya JJ Simko Putra. Mungkin bagi Bapak Ibu baru pertama kali lihat saya hadir di tempat ini siapa nih orang. Pepatah katakan tak kenal maka tak sayang. Saya juga akan buka masker saya terlebih dahulu. Nama saya JJ Simko Putra, saya sudah menikah 12 tahun. Dikaruniakan 2 anak, yang pertama umur 11 tahun dan yang kedua umur 8 tahun. Saya lead pastor daripada Fuse Jakarta dan di luar daripada itu pun juga saya mempunyai usaha yang saya jalankan sendiri. Tapi hari ini bukan tentang saya, tapi hari ini semua tentang Tuhan Yesus. Amin. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Bilang kiri kanan, jangan ngantuk. We're gonna praise God. Amen. Yuk saya mau undang Bapak Ibu untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, di mana kami bisa berkumpul. Kami percaya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami. Kami percaya firman-Mu akan membebaskan kami, memberikan kelegaan dan memerdekakan setiap kami semua Tuhan. Berbicara lebih lagi Tuhan pada hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tempat ini tanpa Engkau tidak ada apa-apanya. Tapi waktu tempat ini ada Engkau, bahkan Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kehidupan kami akan selamanya berubah Tuhan. Berbicara lebih lagi, persiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Dan hari ini saya akan memberikan judul khotbah yang berjudul Be Still, tinggal tenang. Katakan bersama-sama, tinggal tenang. Kalau saudara perhatikan, hidup kita ini tanpa disadari didesain seperti kita lagi berada di dalam treadmill. Slide berikutnya saudara bisa melihat. Inilah kehidupan kita. Dimana kalau saudara perhatikan dari waktu saudara kecil, mungkin orang tua saudara sudah bilang, pokoknya anak saya mesti lebih hebat dibandingkan anak tetangga. Dan bukan cuma sekedar itu saja. Waktu anak itu udah menjadi dewasa, udah kuliah, anak saya mesti lebih pintar dibandingkan anak saudara-saudara saya. Dan waktu kita udah masuk ke dalam pekerjaan, anak saya harus mendapatkan pekerjaan yang lebih hebat atau mendapatkan pasangan hidup yang luar biasa. Bahkan sampai detik ini, keluarga kita mesti lebih hebat dibandingkan keluarga lain. Tanpa disadari kita masuk ke dalam sebuah ritme di mana kita berlari terus-menerus setiap hari. Tapi dengan adanya pandemi di saat-saat seperti ini, kita tanpa disadari kita dibawa keluar daripada treadmill kehidupan kita. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan ada satu ayat yang mengena dalam kehidupan saya secara pribadi selama pandemik. Itu ada di Mazmur 46 ayat 10. Di bahasa Inggrisnya dikatakan apa? He says, be still and know that I am God. Bahasa Indonesianya, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Tapi ada satu translation yang menarik dari The Message Version. Dikatakan apa? Step out. Keluar. Step out dari mana? Dari traffic. Saya percaya kita semua orang Indonesia, pasti Bapak Ibu tahu namanya kemacetan itu seperti apa. Dan tanpa disadari kita udah kembali kepada kemacetan lagi. Tapi Tuhan katakan untuk kita keluar daripada keramaian kehidupan. Kenapa? Karena kita udah terlalu sibuk. Kita terlalu fokus dengan hal-hal yang ada di bumi ini sehingga kita lupa dasar dan esensi yang utama akan kehidupan kita secara pribadi. Makanya saya bersyukur dengan adanya pandemik ini, bukannya bersyukur karena ada orang yang kena COVID. No, Tuhan lagi mengajarkan sesuatu kepada kita semua. Karena apa? Apa yang saudara mau pegang hari-hari ini? Saudara mau pegang jabatan. COVID datang enggak pandang bulu. Kaya, miskin, ras, apapun. COVID tidak memandang. Semua kena. Saudara mau megang uang. Pada saat saudara punya uang pun tapi rumah sakit penuh, saudara gak bisa apa-apa. Saudara punya jabatan tinggi di kantor saudara, itu pun juga gak ada artinya semua. Bahkan keluarga, kita gak tahu apa yang sedang terjadi dengan mereka karena COVID ini. Dan ini benar-benar mengajarkan kepada kita apa yang kita bangun. Kita dibawa kepada hal yang basic, kita diajar, kita keluar dari rutinitas kehidupan kita untuk mereflek kembali
kepada the why, kenapa kita ada di sini. Saudara megang siapa? Karena melalui krisis itu menunjukkan apa yang saudara pegang. Kalau saudara pegang hal-hal yang ada di bumi ini semua saya percaya akan mengecewakan kita. Makanya saudara kehilangan harapan, depresi, saudara merasa sendiri. Karena semua menuju kepada diri kita lupakan orang lain. Dan itu yang sedang terjadi. Dan buat kebanyakan orang mungkin mendengar kata be still, tinggal tenang, itu kelihatannya aneh. Justru jadi saat kita lagi pandemi, kita harus lebih bekerja keras. Kita harus lebih push sana sini. Kita harus lebih all out dalam melakukan satu hal dengan dua hal gitu. Tapi Tuhan katakan tinggal tenang di saat-saat seperti ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang nonton atau mungkin mendengar akan khotbah ini, ngerasa tinggal tenang tuh gak keren loh. Tinggal tenang itu kita merasa seperti kita tidak punya kekuatan, kita kelihatannya lemah. Tapi justru itu yang Tuhan rindukan terjadi. Dengan kata lain, Tuhan lagi mau katakan kepada kita, stop lari di treadmill, keluar sejenak, ingat kembali siapa yang berdaulat di dalam kehidupan kita masing-masing. Makanya kita akan baca bersama-sama di Markus 4 ayat 35-41. Tapi saya suka sebelum saya membahas ini, saya memberikan gambaran konteksnya terlebih dahulu supaya saudara bisa mengerti. Kalau saudara tahu konteks daripada kitab Markus, kita bisa melihat di mana murid-murid Yesus sudah mengikuti Yesus. Murid-murid Yesus sudah mengerti mujizat-mujizat yang Yesus sudah lakukan. Seluruh pengajaran muridnya mengerti. Tapi Yesus sedang mengajarkan kepada mereka, waktu Yesus mau ajak mereka menyeberang Danau Galilea, Yesus mau memberikan kesempatan kepada murid-muridnya, pengikut Yesus untuk membuktikan apa yang mereka tahu dan apa yang mereka pelajari selama ini. Dan kalau saudara tahu, Yesus membawa murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea di malam hari, bukan di siang hari. Dan yang lucunya, Yesus tidak memberikan penjelasan kenapa dia harus menyeberang di malam hari, bukan siang hari atau pagi hari. Karena kita tahu di pagi hari keadaan jauh lebih aman mungkin dan lebih kondusif. Tapi Yesus ajar mereka untuk pergi di malam hari. Nah, kita baca bersama-sama di ayat 35-41 dikatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di sini saya mau memberikan kepada Bapak Ibu ada 3 observasi daripada ayat yang kita baca pada hari ini. Yang pertama, be still is about trusting to Jesus. Tinggal tenang berbicara tentang bersandar kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 37 dikatakan apa? Lalu mengamuklah apa? Taufan yang sangat dahsyat. Kalau Bapak Ibu perhatikan kata taufan, di bahasa Greeknya ditulisnya a big windstorm, megale lailaps. Kalau saudara perhatikan, ini bukan badai biasa. Buat murid-murid Yesus, seorang nelayan memasuki sebuah badai, itu udah biasa. Itu udah normal. But ini kali, mereka memasuki badai, megale lailap, taufan yang begitu dahsyat, yang mereka belum pernah rasakan. Sama seperti saudara dan saya. Saudara mungkin ngerasakan resersi, saya percaya saudara udah pernah ngalamin tahun 98 resersi, ada keributan, tahun 2000, 2008 ada resersi lagi, itu semua udah biasa. Tapi ini kali, pandemik yang kita alamin ini tidak biasa. Karena 100 tahun lalu, mereka baru ngalamin. Mungkin orang tua kita, oma atau opa kita belum pernah ngalamin hal seperti itu. Makanya bagi mereka, taufan yang mereka alamin, yang kita alamin, ini bukan taufan yang biasa. Dan yang menariknya, ada sesuatu yang menarik saat badai terjadi.
Saudara bisa melihat posisi Yesus. Di slide berikutnya 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di mana saudara? Buritan. Ada yang tahu buritan? Ada yang tahu? Boleh angkat tangannya? Gak ada yang tahu. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, saya mau memberikan dua perspektif yang sangat menarik. Satu dari perspektifnya Tuhan. Kalau saudara perhatikan perspektifnya Tuhan, di mana Yesus berada? Di buritan, dia lagi tidur. Pertanyaan saya, kalau ada badai, ada gak yang bisa tidur pada saat badai terjadi? Saya percaya gak ada. Pasti kita kebangun, kita langsung panik, badai, waduh masalah sedang datang. Tapi Tuhan lagi mau mengajarkan kepada murid-muridnya pada saat itu, bahwa Tuhan itu jauh lebih besar daripada segala pandemi. Makanya dia bisa tidur saat badai ada. Kenapa? Karena dia tahu siapa dia. Dan dia gak khawatir akan hal itu semua. Karena Tuhan begitu besar dan keadaan di luar tidak akan pernah mengubah status daripada Yesus yang kita sembah. Kes dia adalah Yesus. Itu perspektif daripada Tuhan. Dia tidur di saat badai terjadi. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan perspektif manusia berbeda sekali murid-muridnya. Kenapa? Karena kita bisa melihat respon murid-muridnya di ayat 38b. Tadi dikatakan apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Murid-muridnya pada panik dan terkesan Tuhan sedang cuekin dia. Padahal Tuhan ada di perahu yang sama dengan murid-muridnya. Terkesan Tuhan tidur enggak peduli terhadap murid-muridnya. Makanya murid-muridnya berkata, Guru, engkau tidak khawatir kalau kita semua binasa. Padahal kalau kita binasa, gurunya juga akan binasa. Padahal Yesus ada di sana. Dan bahkan seringkali kita berkata, apakah Tuhan ada? Apakah saudara bisa relate dengan hal ini? Mungkin di saat pandemik seperti ini, saudara mungkin berkata, apakah Tuhan benar-benar ada? Kok terkesan Tuhan seperti tidur, seperti tuli, cuekin kita semua. Dan itu yang terjadi. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ada suatu berita yang baik bahwa Tuhan yang kita sembah, dia tidak tidur. Kenapa? Karena ada hal yang menarik kita bisa melihat di mana posisi Yesus tidur. Di ayat 38 dikatakan apa? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Slide berikutnya ya. Kalau Bapak Ibu tahu di buritan itu posisi bagian belakang daripada kapal. Dan ini kapal yang dipakai waktu mereka menyeberangi Danau Galilea. Saudara lihat, buritan itu ada di belakang, itu dekat tempat kontrol kendalinya. Yesus bisa pilih di mana saja dia tidur, tapi dia menempatkan diri dia di posisi yang paling krusial, yaitu tempat kendali. He was there. Dia selalu ada di sana, dia selalu in control. Oleh dasar itu saudara bisa tenang. Karena Yesus memegang kendali perahu kehidupan saudara dan saya. Halo? Itu yang terjadi. Dia dengan sengaja ada di sana. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tidak ada yang kebetulan. Makanya saya mau memberikan kekuatan kepada kita semua. Apapun masalahnya, apapun pergumulan saudara, apapun proses yang saudara alami, apapun ketakutan saudara, apapun kekhawatiran saudara, Yesus ada di posisi yang tepat di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Dia selalu ada di situ, cuma kita gak pernah menyadari. Karena kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang ada di luar, kita lupa di belakang kita ada penyelamat yang selalu ada di dalam perahu kehidupan saudara dan saya. Itu yang sering kali terjadi. Makanya saya mau katakan, kita oleh dasar itu kita bisa tinggal tenang. Karena dia megang kendali di dalam kehidupan saudara yang paling signifikan. Yang kedua, be still is about giving the final say to him. Tinggal tenang berbicara tentang memberikan keputusan terakhir kepada Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 39 dikatakan apa? Yesus pun bangun. Murid-muridnya panik, akhirnya Yesus pun bangun. Dan ini menarik. Waktu Yesus bangun, dia langsung menghardik angin itu. Dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Saudara perhatikan, waktu Yesus bangun, dia gak langsung tenangin murid-muridnya loh. Kayak semua tenang ya, tenang. Aku Yesus kok, aku yang akan mati dan akan bangkit. Tenang aja, kalian gak usah khawatir, no.
Tapi waktu Yesus bangun, dia langsung berdiri dan dia menghardik kepada akar daripada segala permasalahan itu sendiri. Dan dikatakan, diam, tenanglah. Dan kalau saudara perhatikan, Yesus berkata kepada problemanya langsung. Karena kenapa? Yesus lebih besar daripada problema yang Bapak Ibu alami. Yesus lebih besar daripada pandemik. Yesus lebih besar daripada resesi keluarga. Masalah apapun yang saudara alami. Dia jauh lebih besar. Dan dia mendeklarasikan waktu dikatakan kepada masalahnya langsung. Dia memberikan sebuah status. That I am bigger. Saya jauh daripada itu semua. Oleh dasar itu, saudara gak perlu khawatir. Saudara bisa memberikan keputusan terakhir itu kepada Tuhan. Makanya saya mau dukung Bapak Ibu semua yang hadir. Jangan pernah situasi yang mendikte kehidupan kita. Karena seberapa parahnya keadaan di dalam kehidupan kita. It's not over. Slide berikutnya. It's not over. Until God says it's over. Mungkin Bapak Ibu lagi ngalami resesi. Bapak Ibu gak tahu masa depan saudara seperti apa. Kuliah, pekerjaan, keuangan, keluarga. Bapak Ibu gak tahu. Dan seringkali kita dihantui dengan segala ketakutan. Mengintimidasi pola pikir kita. Sehingga kita mulai mendikte. Ya udah nasib saya begini. Saya terima apa adanya. Tapi Tuhan mau katakan, it's not over. Belum berakhir. Sampai Tuhan katakan, it's over. Karena Tuhan gak katakan kepada murid-murid untuk tenang. Tapi Tuhan katakan terhadap masalah. Bahwa saya jauh lebih besar dibandingkan masalah yang Bapak Ibu alami. Maukah Bapak Ibu mengambil posisi untuk tinggal tenang? Bukan tinggal tenang, bukan berbicara Bapak Ibu diam-diam saja di rumah. Tiba-tiba uang jatuh, mana jatuh. No. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Tetap kita jalanin. Tapi sikap kita di dalam hati. Kita bisa tenang karena kita tahu siapa yang pegang kendali kehidupan kita. Burung pun di udara dipelihara. Bahkan Alkitab katakan satu helai rambut pun jatuh. Tuhan tahu. Saya percaya saudara tidak tahu kalau satu helai rambut pun jatuh. Tapi Tuhan tahu karena dia begitu detail dan dia begitu mengasihi kehidupan saudara dan saya. So saya mau katakan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Bersama dengan Yesus, with Jesus, the great storm becomes the great calm. Bersama dengan Yesus, seberapa besar taufan di dalam kehidupan saudara, itu akan menjadi air yang teduh, tenang. Kuncinya bersama dengan Yesus. Pertanyaan saya, bagaimana kehidupan kita dengan Yesus hari-hari ini? Cara yang paling simpel untuk saudara bisa menjawab, siapa Yesus bagi saudara? Renungkan sejenak. Siapa Yesus bagi saudara? Kalau saudara bisa jawab kepada saya di dalam hati saya, gak usah angkat tangan, gak usah keluarkan kata-kata atau apapun. Siapa Yesus bagi saudara? Kalau saudara bisa katakan Yesus menghapus dosa saya ngalamin Yesus. Berarti saudara benar-benar mengalami siapa Yesus. Tapi kalau saudara meragukan, bagaimana saya jawab ya J? Kayaknya kata Pastor Albert, Yesus tuh baik loh. Katanya. Atau kata Pak Michael, Yesus tuh luar biasa bisa memberikan kita segalanya. Kekuatan, pengharapan. Tapi saya gak pernah ngalamin. Hati-hati. Karena saya katakan, kekristenan bukan tentang agama. Stop bermain dengan agama, tapi bangunlah kehubungan dengan Tuhan. Karena hubungan yang perjumpaan dengan Tuhan yang dapat mengubah saudara. Saya selalu katakan manusia tidak akan pernah mengubah manusia. Maaf kata organisasi tidak akan pernah mengubah manusia. Tapi saya terlalu percaya hanya Yesus saja yang dapat mengubah kita. Kuncinya apakah kita sudah dekat kepada Tuhan. Karena bersama dengan Yesus, seberapa parah megalelap saudara, taufan saudara, itu akan menjadi air yang tenang. Bahkan Tuhan katakan di Keluaran 14 ayat 14. The Lord, Tuhan yang akan berperang. Makanya saya paling bangga menjadi orang percaya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena bukan kita yang berperang. Kenapa? Karena kita tahu kita lemah. Tuhan tahu dari awal JJ suatu hari akan berdosa dan pasti berdosa. Makanya saya selalu katakan kepada seluruh jemaat, jangan pernah melihat pendeta di depan. Bahkan jangan lihat saya juga. Karena seringkali saya bisa mengecewakan Bapak Ibu, saya jamin. Kenapa? Karena saya masih manusia. Lihat kepada Yesus yang sempurna.
Dia tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Makanya, the Lord will fight. Makanya tadi saya katakan kita harus menjadi orang yang bahagia. Di zaman perjanjian lama, mereka menantikan salib ada di depan mereka. Mereka menantikan penebusan, mereka menantikan pengampunan. Tapi kita harus menjadi orang yang paling bersyukur karena sekarang kita hidup atas kuasa salib Kristus yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Oleh dasar itu kita dapat menerima, kita dapat berjalan oleh janji yang sudah pasti. Di zaman dahulu sebelum perjanjian lama, mereka hanya umat-umat pilihan saja dipilih. Kita enggak termasuk pilihan. Hanya orang-orang tertentu yang dapat bisa menerima karya salib dan bisa mengalaminya. Tapi saya bersyukur Yesus mati di kayu salib, bangkit di hari yang ketiga. Oleh dasar kematian dan penebusan Kristus, kita sebagai orang percaya, kita menerima keselamatan. Makanya kita harus menjadi orang-orang yang berjalan karena bukan supaya. Karena Yesus mengampuni, makanya saya dapat mengampuni orang lain. Karena saya diterima apa adanya oleh salib Kristus. Oleh karena itu saya dapat menerima orang apa adanya. Saudara dapat memberkati bukan karena saudara kaya dan hebat. Tapi karena Tuhan terlebih dahulu memberkati saudara melalui anak yang tunggal yang mati di kayu salib. Oleh dasar itu saudara dapat memberkati orang lain. Jangan datang ke gereja mentalnya supaya itu adalah mental budak. Kita adalah anak-anak Tuhan. Di mana kita mewarisi seluruh karya salib, penebusan, janji Tuhan. Kita mewarisi itu semua. Mental budak, saya menyembah Tuhan supaya saya diberkati. Akhirnya kalau saudara gak diberkati, saudara akan kecewa sama Tuhan Yesus. Dan saudara akan mengeluarkan resume saudara. Tuhan, saya udah berdoa 5 jam lamanya setiap hari. Saya udah baca Alkitab dari depan sampai belakang udah 20 kali. Kenapa saya gak pernah diberkati? Kita mengeluarkan resume semua. Bahkan saya paling anti. Kita lakukan ini supaya Tuhan utang sama saya. Hati-hati dengan mental itu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah utang kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia udah memberikan anaknya yang paling mahal. Salib yang paling mahal 2000 tahun yang lalu. Dia udah memberikan dengan satu paket. Secara cuma-cuma. Oleh dasar itu, waktu Bapak Ibu meninggalkan bumi ini. Kita udah gak ada di neraka, tapi kita bersama dengan Kristus. Itu jauh daripada apa yang Bapak Ibu alami pada hari-hari ini. Bapak Ibu boleh menjadi orang tycoon, orang paling kaya di bumi ini. Tapi kalau kita tidak pernah menerima hadiah yang paling mahal, suatu hari kelak, waktu kita meninggal, kita gak bakal ada di surga, kita akan ada di neraka. Dan semua harta yang saudara kumpulkan tidak akan ada artinya sama sekali. Pada saat itu baru kita menyesal. Hati-hati dengan mental seperti ini. Makanya saya katakan, kita harus menjadi orang yang berbahagia. Oleh dasar kebahagiaan kita, bersama dengan kematian dan kebangkitan Kristus, kita bisa tinggal tenang. Dan kita hidup oleh janji Tuhan. Kalau saudara udah jauh, it's okay. Lihat kembali kepada salib. Makanya saya senang. Waktu kita menghadapi masalah di depan sana, kita akan mendeklarasikan janji yang sudah terjadi. Oleh dasar itu kita dapat melangkah. Makanya kebanyakan orang seringkali melangkah tanpa menyadari kuasa yang terjadi di balik sana. Makanya mereka menjadi orang-orang Kristen yang lemah, yang kalah di dalam pertandingan. Karena mereka tidak pernah tahu apa yang mereka punya di dalam kehidupan mereka. Ketahuilah, Tuhan sudah katakan, it is finished, it is done. Selesai. Berarti itu udah titik. Sah. Tuhan gak pernah utang kepada kita semua. Makanya kita bisa bersyukur karena Tuhan yang akan berperang bagi kehidupan kita. Tugas kita jalan, bersyukur, berjalan. Bersyukur, berjalan. Enggak mengerti, enggak apa-apa, pegang Tuhan. Jalan lagi. Dan makanya oleh dasar itu saya bisa mengucap syukur pada hari ini untuk setiap pintu-pintu yang tertutup di dalam kehidupan saya. Karena saya mendapatkan sebuah pewahyuan. Every closed door
Setiap pintu yang tertutup as important, sama pentingnya dengan pintu yang terbuka. Kenapa? Kalau Tuhan lagi menutup satu pintu, karena kita tahu siapa yang kita sembah, kita gak perlu khawatir. Tuhan lagi mempersiapkan pintu yang lain. Saudara boleh sedih gak? Boleh. Saya sedih gak? Saya pernah gagal bisnis beberapa kali. Saya dikecewakan orang beberapa kali, sering. Tapi saya mulai belajar. Berarti Tuhan lagi mempersiapkan. Satu, emang saya mesti mengevaluasi kesalahan saya. Kedua, berarti Tuhan lagi mempersiapkan sesuatu yang besar. Karena buat Tuhan memberkati saudara itu mudah. Dia punya semuanya. Tapi Tuhan katakan di Alkitab apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Itu buat Tuhan sekunder. Karena dia punya semua. Kenapa dia mau kita cari dahulu kerajaan Allah? Agar karakter kita, kapasitas kita diperbesar. Karena berkat yang sama itu akan menjadi kutuk kalau karakter dan kapasitas saudara tidak siap menerima berkat tersebut. Mungkin saudara bisa beliin anak saudara yang masih kecil mobil besar. Mungkin orang lihat, ih hebat ya, berkat loh buat tuh anak mobil. Tapi karena karakter dan kapasitas anak tersebut belum siap menyetir, berkat yang kelihatannya berkat akan menjadi kutuk yang akan membawa kecelakaan. Karena kita gak siap secara karakter dan kapasitas. Makanya Tuhan jauh lebih tertarik terhadap karakter dan kapasitas dibandingkan berkat. Kenapa? Karena buat Tuhan nature Bapa, dia akan memberi. Automatically. Everything shall be added. Shall be added. Makanya jangan pernah cari berkatnya, cari pemberi berkatnya. Jangan pernah mau cari surganya tapi gak mau Yesusnya. Itu yang sering kali terjadi. Makanya kita gak pernah mempunyai sikap tinggal tenang. Karena kita nyarinya hal-hal seperti itu, kita lupa. Siapa yang memberi selama ini? Dan yang terakhir, yang ketiga. Tinggal tenang. Berbicara tentang merubah fokus kita. Ini ayatnya menarik sekali di ayat 40-41. Tadi saudara baca. Murid-muridnya sudah mengerti pengajaran Kristus. Murid-muridnya sudah melihat mujizat yang Yesus lakukan. Tapi ini statement yang murid-muridnya katakan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa JCC Cijanto, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Lalu respon muridnya, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara bisa bayangkan, murid Yesus sendiri bahkan tidak mengenal siapa Yesus pada saat itu. Dan dari situ saya mendapatkan sebuah pewahyuan di mana waktu ada masalah seringkali kita akan menjadi orang yang emosional. Dan kita belajar di dalam bisnis. Waktu saudara mau mengambil keputusan, paling bahaya waktu kita lagi emosional. Karena kita tidak akan berpikir secara logik. Dan kita akan mengambil keputusan. Dan seringkali waktu kita mengambil keputusan saat kita emosi, seringkali kita akan menyesali setelah kita sudah ambil itu keputusan. Sama seperti murid Yesus. Mereka mengalami pandemik yang mereka belum alami. Mereka mengalami taufan yang mungkin bagi mereka ini suatu yang asing. Sama seperti kita yang sedang kita alami. Tapi Tuhan ajarkan kita untuk tinggal tenang. Karena waktu kita gegabah, kita emosi, kita lupa siapa yang di depan kita. Tapi waktu kita tinggal tenang, kita bisa tahu ternyata selama ini ada Yesus yang ada di dalam perahu kita. Saya akan memberikan satu contoh kesaksian tentang anak saya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, anak saya yang paling besar umur 11 tahun. Itu istri dan anak saya. 11 tahun yang lalu anak saya masih baby. Saya happy karena itu pertama kalinya saya menjadi seorang ayah dan menantikan seorang putri. Singkat cerita, anak itu lahir. Beberapa hari kemudian, karena waktu itu saya terlalu antusias, mungkin saya ngeblas di Facebook, sosial media, tiba-tiba bunga berdatangan di rumah sakit, sampai susternya bilang, Pak, ini lahiran atau kawinan ya Pak ya? Dan akhirnya bukan cuma sekedar itu, beberapa tamu mulai berdatangan untuk melihat, menengok anak saya. 5-6 hari kemudian, saya udah happy, saya udah mau balik ke rumah, udah menyiapkan dekorasi kamar buat baby ini. Singkat cerita, anak saya kena infeksi. Anak saya harus masuk ke ruangan NICU 7 hari baru umurnya 7 hari. Dia diinfeksi dan yang lebih ekstrimnya lagi,
dia harus diinfus karena baby gak bisa diinfus di tangan. Dia harus diinfus di jempol kakinya. Pada saat itu saya sebagai orang tua, saya hancur. Saya ngerasa kenapa ini terjadi Tuhan. Saya di situ mungkin saudara lihat saya badannya keker. Tapi jujur hati saya tuh kayak Hello Kitty Bapak Ibu. Saya nangis, istri saya jauh lebih kuat dibandingin saya. Saya mewek, saya nangis, kenapa Tuhan? Akhirnya saya mulai emotional, akhirnya saya lupa. Dan setiap kali saya berdoa, saya ngebayangkan anak saya Nicole lagi dikalahkan. Aduh kasihan ya anak saya berdoa. Dan setiap kali saya ketemu anak saya dinicu di box, saya berjanji saya gak mau nangis lihat dia. Tapi setiap kali saya lihat saya gak kuat, saya bilang yang kamu aja doain, aku gak kuat. Saya masuk mobil, balik ke rumah, saya nangis lagi. Masuk kamar baby, nangis lagi. Dan sampai pada satu titik waktu saya lagi berdoa dengan istri saya. Tiba-tiba saya kena. Kayak waktu lagi doa, saya nangis, istri saya juga nangis. Tiba-tiba kayak dalam hati saya kayak bilang, kenapa kamu harus nangis? Kamu tahu gak itu baby bisa ada di bumi ini karena siapa? Banyak orang mau punya anak, sulit. Mereka boleh mencoba beberapa kali, sulit. Tapi kalau ini anak ada di bumi sesuai dengan izin saya, berarti ada maksud dan rencana Tuhan terhadap anak ini. Dan pada saat itu saya langsung kayak Tuhan kayak katakan di dalam hati saya, tenang. I am God. Saya Tuhan, I know. Kamu pikir kamu mengasihi itu baby, saya lebih care terhadap itu baby dibandingin kamu. Karena manusia kasihnya selalu ada syarat. Dan tiba-tiba pada saat itu Tuhan bilang kayak tenang. Dan pada saat itu saya gak tahu kenapa saya bisa senyum. Padahal lagi nangis tuh kayak film India deh. Tiba-tiba lagi nangis senyum mendadak. Saya bilang sama istri saya, yang cara doa kita salah loh. Kita tidak tenang pada saat itu menghadapi masalah. Akhirnya kita lupa siapa yang kita sembah. Sama seperti murid Yesus. Kita gak percaya dengan siapa yang kita sembah. Kita lupa total. Dan pada saat waktu saya tenang, doa saya mulai berbeda. Saya langsung mendeklarasikan, terima kasih Tuhan untuk kesembuhan. Padahal saya belum lihat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih di mana Nicole akan sembuh. Saya belum melihat, tapi gak tahu kenapa ada suatu iman di dalam hati saya waktu saya tinggal tenang. Saya tahu siapa yang saya sembah. Saya deklarasikan janji Tuhan walaupun saya gak melihat. Akhirnya saya bisa tersenyum, tenang. Dan saya katakan kepada istri saya, God is good. Tuhan pasti akan melakukan sesuatu. Singkat cerita beberapa setengah jam atau 1 jam kemudian, saya ditelepon oleh suster dari rumah sakit. Dibilang, Pak, ada kabar baik. Badan daripada anak Bapak ini mulai merespon. Sehingga infus dari jempol kakinya bisa dicabut pada hari itu pun juga. Dan waktu saya dengar itu, saya nangis lagi. Tapi nangis saya nangis bersyukur, God, Kau nyata Tuhan. Ingat, Tuhan akan berperan bagi kita semua. Tuhan tahu semuanya. Cuma kita perlu tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Maka dari situ saya belajar. Respon kita akan menentukan jalan keluarnya dalam menghadapi sebuah krisis. Tergantung respon kita. Maka pada hari ini kita sudah belajar Bapak Ibu. Di mana tinggal tenang, be still. It's about trusting to Jesus. Di mana kita percaya kepada Tuhan. Be still, tinggal tenang berbicara tentang memberi keputusan terakhir kepada Tuhan. Bukan kata apa dunia, bukan kata apa kata dokter, atau apa kata saudara kita, atau kata siapapun. Tapi kita kembali kepada hal yang dasar. Tuhan berbicara seperti apa? Tuhan berbicara melalui apa? Melalui Alkitab. Sesimpel itu. Dan yang terakhir, tinggal tenang berbicara mengenai merubah fokus kita kepada Tuhan. Dan saya percaya, di pandemik ini waktu saudara keluar, saudara akan belajar banyak hal. Bahwa selama ini mungkin saudara pegang beberapa hal yang saudara pikir itu akan menjadi sebuah jaminan di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan lagi membuktikan, semuanya itu seperti uap. Satu hari ada, kebesokannya hilang. Dan Tuhan mau katakan kepada Bapak Ibu yang lagi mau menyerah, saya tahu pergumulannya. Mungkin saudara lihat Tuhan seperti tidur di buritan saudara. But Tuhan gak pernah tidur, dia tahu semuanya. Maukah saudara meresponi panggilan Tuhan pada hari ini? Walaupun saudara belum melihat loh.
Walaupun saudara belum melihat janji di depan sana. Maukah saudara tetap mengamini, mengimani, pegang, melangkah, pegang, melangkah. Dan suatu saat waktu saudara keluar dari kemenangan, dan banyak orang bertanya, kok kamu bisa lewatin ya? Mungkin saudara cuma menjawab, saya gak tahu kenapa saya bisa lewatin. Itu sih kayak Tuhan banget sih. Karena gak mungkin saya bisa bebas utang. Saya gak mungkin keluarga saya direstorasi. Masalah saya gak mungkin bisa selesai. Apalagi pandemik. Kok kamu bisa lewatin semuanya dan aman pada saat ini? I think it's Jesus. Itu semua Yesus. Moga saudara mengalami itu semua. Kalau saudara mau, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pejamkan mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan, siang ini. Kami telah belajar Tuhan, di mana ada kuasa waktu kami tinggal tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak tidur. Walaupun kelihatan Engkau tidur. Engkau tidak tuli walaupun kelihatannya kami sendiri Tuhan. Tapi kami percaya Engkau ada di posisi yang tepat di dalam kehidupan kami. Engkau memegang kontrol kendali perahu kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kami akan tetap melakukan bagian kami. Tapi kami tahu Tuhan, ada seseorang yang berdaulat yang memegang kehidupan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuh ke dalam tangan Engkau Tuhan. Pimpin kami. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan datang pada hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada mereka. Berbicaralah kepada mereka Tuhan Yesus. Di mana mereka berada. Kalau saudara rindu, angkat tangan di mana saudara berada. Saya mau ambil waktu sejenak. Biar Tuhan berbicara secara pribadi. Saya gak tahu masalah apa yang Bapak Ibu alamin. Biar Tuhan berbicara pada hari ini. Kalau saudara mau menyerah, Tuhan mau katakan, don't give up. Jangan menyerah. Saudara katakan berat sekali. Tuhan katakan, I know. Tapi saya selalu ada di sini buat saudara. I love you. Tuhan mau katakan, come back. Kembali. Apa adanya. Kembali. Kau lihat Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kau lihat kedalaman hati mereka Tuhan. Peluk mereka. Pegang tangan mereka. Kuatkan dan teguhkan hati mereka senantiasa Tuhan. Yang lemah kau kuatkan. Yang berbeban berat kau angkat. Yang sendirian, depresi. Roh Kudus ada di dalam hati mereka. Jamah mereka Tuhan Yesus. Terima kasih segala Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu terbatas. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menguatkan kami. Roh Kudus yang akan menginterpretasikan lebih daripada segalanya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Jamah mereka lebih lagi Tuhan. Kau pakai JCC ini Tuhan. Menjadi gereja-Mu di hari-hari ini. Kau pakai kehidupan jemaat-Mu di mana mereka berada Tuhan. Kau pakai mereka. Dan sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Dan mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai selama-lama. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. God bless you.